Marga serumpun Muara Kuang dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di video ini kami akan menginformasikan kondisi jalan terkini di wilayah Marga Serumpun Muara Kuang, khususnya bagi perantau yang mau mudik atau pulang kampung yang arahnya dari Palembang atau dari Indralaya. Kita mulai dari landmark sekarang ini. Nampak sebelah kiri itu kita berada di terminal Tanjung Raja. Oke, dari terminal Tanjung Raja kita maju saja ke depan sampai kita akan menemukan di situ ada petunjuk jalan. Kita bisa lihat ada panah yang sebetulnya itu bukan ke atas ya. Nanti bingung nyari jalan ke atas kemana, Muara Kuang kok ke atas. Itu maksudnya agak nganan. Kalau mau ke Kayu Agung itu kita ke kiri. Oke, kita terus saja. Nanti ketemu. Nah, ini dia jalannya. Kalau ke kiri itu Kayu Agung. Kalau kita mau ke Muara Kuang itu arahnya ke kanan. Kita ambil yang kanan. Kita jalan saja. Nanti kita akan melewati. Nampak di situ ada Lapas Tanjung Raja. Lalu kita jalan terus. Inilah kondisi jalan sekarang pada saat video ini dibuat. Kita lewatin terus. Nanti kita akan melewati perkebunan karet. Lalu nanti kita akan ketemu dengan Kecamatan Rantau Alai. Setelah itu kita akan ketemu dengan pabrik gula atau Cinta Manis. Kalau yang manis-manis ada di situ. Cintanya manis. Nah, nanti landmark berikutnya kita akan ketemu ada dua alternatif jalan pas di Desa Betung. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah Desa Betung. Sebetulnya ini sudah masuk wilayah Lubuk Liat ya, kecamatannya Lubuk Liat. Nah, kalau kita mau lewat kiri, artinya kita menyelusuri Sungai Ogan. Nanti kita akan melewati beberapa desa juga. Lewat kanan juga bisa. Nanti kita melewati Tambang Rambang, Pairaman, dan lain-lain ya. Nah, kita akan coba sekarang ini lewat kiri. Itu lebih cepat jalannya, lebih dekat. Dari Betung kita ambil kiri. Nanti kita akan langsung menuju yang pertama kita akan lihat. Oke, kita ketemu di situ ada Polsek ya, Polsek Lubuk Liat. Artinya kita sudah masuk ke wilayah Marga Serumpun, yaitu di Kecamatan Lubuk Liat. Kita jalan terus. Nanti ya di sebelah kanan itu nampak kita lihat ada kantor camat Lubuk Liat. Oke, kita jalan terus lagi sampai dengan menuju ibu kota Kecamatan Lubuk Liat. Ini dia. Ini adalah Kelurahan Lubuk Liat atau ibu kota Kecamatan Lubuk Liat atau Desa Lubuk Liat. Lalu kita jalan terus. Nah, nanti akan nampak di sini ini ada jalan baru. Karena dikhawatirkan yang jalan lama itu takutnya longsor ya, atau habis kalau di kita kan takut habis, jadi dibuatkanlah jalan baru. Dan jalan itu sebetulnya tidak digunakan lagi, jalan yang lama ini. Ini kita jalan terus. Demikian juga jembatannya, ini jembatan lama, bisa kita ambil yang jalan barunya sebetulnya. Di video ini kita menunjukkan jalan lamanya. Jalan terus. Nah, sampai ke berikutnya kita akan ketemu Desa Ulak Kembahang alias Bantian. Nah, sudah masuk ke wilayah Marga Serumpun, yaitu Bantian atau Ulak Kembahang, Kecamatan Lubuk Liat. Setelah itu kita masuk ke Desa Kelampadu. Sambil kita lihat sebenarnya kondisi jalannya agak-agak mengkhawatirkan ini ya, dekat sekali dengan Sungai Ogan. Itu takutnya habis juga. Ini mungkin perlu perhatian juga dari pemerintah, dibuatkan jalan kayak tadi itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi jalan. Ini kita melewati Desa Kelampadu. Kelam-kelam sudah berpadu mungkin ya. Nah, setelah itu kita masuk ke Desa Sukacinta alias Kemambang. Nah, kalau zaman saya masih kecil desa ini kan satu, namanya Sukacinta atau Kemambang. Sekarang sudah ada pemekaran menjadi 3 desa, ada Ramakasih dan Sukajadi. Oke, kita jalan terus menyelusuri 3 desa itu. Nah, nampak itu ada sekolah SMP Negeri 2 Muara Kuang terletak di Desa Sukacinta. Itu ada pesan selamat jalan dari Desa Sukacinta. Kita jalan terus, nanti kita akan melewati Desa Nagasari. Nah, Nagasari ini kalau zaman saya dulu itu ini rentan sekali dengan banjir. Karena desanya agak dekat dengan sungai dan lumayan rendah ya. Nah, tapi ini kita sudah masuk ke Desa Serikembang.
Nah, desa Nagasari itu agak ke dalam sebelah kiri. Nah, sekarang ini kita masuk ke desa Sri Kembang. Nah, kalau menurut sejarah, desa Sri Kembang ini adalah desa yang sangat agamis. Kalau yang nonton video sebelumnya mungkin kenal dengan tokoh agama yaitu Kiai Haji Tambah, Kiai Tambah ya. Itu berasal dari desa Sri Kembang. Nah, kita menyelusuri desa Sri Kembang. Bukti bahwa desa Sri Kembang itu desa yang agamis, ya banyak sekali tokoh-tokoh yang tokoh agamanya. Kita bisa lihat di sini, ini ada pondok pesantren Darul Iman. Nah, ini dia pondok pesantren Darul Iman yang berada di wilayah Muara Kuang, tepatnya di desa Sri Kembang. Oke, kita lanjutkan perjalanannya dan sambil kita perhatikan inilah kondisi jalan sekarang ya. Kita nggak dorong mobil lagi kalau dulu itu. Kalau musim hujan pasti dorong mobil kalau pulang kampung ya. Sekarang mudah-mudahan nggak lagi, sudah agak bagus jalannya. Oke, nah sekarang kita sudah mendekati wilayah ibu kota kecamatan Muara Kuang, yaitu Muara Kuang ya, simpang 4 kalau kita bilangnya. Nah, inilah simpang 4. Kalau kita ke kanan itu, nanti yang tadi pada landmark di betung tadi itu, kalau kita ambil kanannya, nanti keluarnya di sini. Kita akan melewati SMA Muara Kuang. Tapi kali ini kita nggak melewatinya, karena kita akan terus menyelusuri jalan ini. Ini simpang 4. Kalau dulu kita nyebutnya ini Dusun Lame. Karena kalau dalam sejarah, memang disinilah warga Muara Kuang itu berdomisili ya, karena suatu dan lain hal, mungkin karena dikejar-kejar Belanda atau apa, jadi pindah ke wilayah yang baru. Tapi sebelumnya, sebelum kita melihat wilayah yang baru, kita akan tiba di sini. Ini adalah SMP Negeri Muara Kuang, di mana tempat saya bersekolah waktu zaman saya masih SMP dulu ya, sampai menyelesaikan sekolah SMP di sini sekitar tahun 90-an. Kita akan teruskan perjalanan kita. Ini melewati desa, melewati SMP Muara Kuang. Nih Dusun Lame kalau kita bilangnya. Ya, ini kita melewati Jeramba Kuang. Nah, kalau zaman saya masih kecil itu jerambanya atau jembatannya ini belum ada, itu yang baru, masih yang lama ini. Sekarang sudah ada jembatan yang baru. Kalau sudah sampai di sini berarti kita sudah masuk ke Ileh Dusun istilahnya. Ileh Dusun Muara Kuang. Kalau tadi Dusun Lame, nah inilah dusun sebetulnya ya, dusun baru. Nah, ini dia landmark dari desa Muara Kuang ini, atau kebanggaan ya, Tugu Muara Kuang deh. Ada Tugu kemerdekaan itu. Kita lanjutkan menuju ke Ulu ya, ke arah Ulu ini. Nah, di sini kita berhenti sebentar. Kalau kita mau ke Desa Tanabang, nah Desa Tanabang itu kan berada di seberang sungai kan. Nah, arahnya adalah dari yang arah sebelah kiri ini. Jadi ke kiri ini nanti menuju jembatan penyeberangan Sungai Ogan dari Desa Muara Kuang atau Kelurahan Muara Kuang menuju Desa Tanabang. Nah, kalau zaman saya dulu, banyak saudara-saudara kita yang dari Tanabang itu kalau pulang kampung, mereka bawa kendaraan, misalnya mobil, kan nggak bisa nyebrang karena belum ada jembatan. Jadi pada dititipkan atau diletakkan di salah satu tempat. Ini ada bekas rumah pesira. Kalau sekarang udah nggak lagi, mobilnya sudah bisa masuk ke Desa Tanabang dengan adanya jembatan trans dari Desa Muara Kuang menuju ke Desa Tanabang. Nah, di sini nanti kita berhenti sejenak ya di sini ya. Nah, ini dia. Itu kelihatan gentengnya aja. Nah, kita nggak melewati depannya. Ini dari arah belakang. Ini rumah kami dulu, tempat kami tinggal. Dan sekarang sudah menjadi rumah Quran atau tempat belajar Al-Quran. Namanya Rumah Quran Ar-Rusdi, di mana mengambil nama dari nama orang tua kami. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah lapangan bola kaki. Lapangan bola kondisi sekarang ya, biasanya dipakai bermain bola sama Karang Taruna di sore hari biasanya. Lalu nampak di situ ada jalan di samping polsek ini, ada jalan itu yang diceritakan tempo hari itu menuju ke arah Senggerahan. Kalau zaman dulu pas Senggerahan, di mana waktu zaman Belanda itu adalah tempat noni-noni Belanda istirahat, dansa dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Ya, ini adalah polsek.
Muara Kuang. Lalu di samping polsek kita jalan sedikit, itu adalah Puskesmas Muara Kuang. Sedangkan di depan Puskesmas, persis di depannya adalah kantor camat Muara Kuang, Kelurahan Muara Kuang, Kecamatan Muara Kuang. Kita lanjutkan perjalanan untuk menyusuri wilayah Marga Muara Kuang. Setelah Desa Muara Kuang arah ke Ulu ya. Nanti kita akan menemukan ini penduduk-penduduk masih di Desa Muara Kuang. Kalau zaman saya masih kecil ini masih kosong, masih sepi sekali. Sekarang sudah banyak. Setelah Muara Kuang ini kita ketemu Guba ya, tempat pemakaman umum. Lalu kita akan ketemu dengan Desa Kasah. Dimana kalau informasi yang saya baca, Desa Kasah itu adalah desa yang paling luas yang berada di wilayah Kecamatan Muara Kuang. Nah, ini dia desanya. Sedangkan desa yang terluas berikutnya adalah Belelo atau Nagasari. Desa yang tersempit ada di wilayah Marga Muara Kuang itu adalah pecahan dari Sukacinta, yaitu Ramakasih dan Sukajadi. Itu desanya tersempit di wilayah Muara Kuang, lebih kurang 1.200 hektar, sedangkan yang lainnya bisa sampai dengan 30.000 hektar. Oke, kita jalan terus. Setelah Desa Kasah, nanti kita akan menemukan desa berikutnya, yaitu Desa Kuang Anyar. Nah, kalau dalam sejarah, mungkin nanti akan kita bahas secara tersendiri. Desa Kuang Anyar ini juga dulunya merupakan pecahan dari Desa Muara Kuang. Sebetulnya namanya itu Muara Kuang Baru. Kalau bahasa kitanya kan Anyar Baru itu. Nah, biar nggak terlalu panjang, maka namanya bukan Muara Kuang Anyar, tapi Kuang Anyar aja. Jadi diambil kuangnya aja. Nah, itu ada informasi patok. Kalau ke arah Palembang, seperti yang di video kemarin itu diinformasikan bahwasanya dari wilayah Marga Muara Kuang ini menuju Palembang itu lebih kurang 120-an kilo. Itu nampak tadi informasinya lebih kurang 124 kilo. Setelah Desa Kuang Anyar, nanti kita akan ketemu Desa Rantau Sialang, kemudian Desa Seri Menanti. Lalu yang terakhir yang berada di wilayah Muara Kuang adalah Desa Munggu, Kecamatan Muara Kuang. Dari ujung Marga Muara Kuang yaitu Desa Munggu ke Palembang itu ya lebih kurang 130-an kilo. Kalau tadi di patok itu tertulis 124 kilo. Kita berakhir di Desa Munggu. Sampai di sini itu adalah wilayah Marga Serumpun Muara Kuang. Nah, sedangkan kecamatan yang lainnya yang ada di dalam Rambang Kuang kita belum lewati. Nanti kita akan bahas tersendiri. Demikian saja informasi kali ini. Mudah-mudahan sanak dulur yang ada di rantau, yang nak mudik, ada deragu lagi kalau nak bawa mobil ya, karena jalannya, kondisi jalannya sudah bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.